Jelang laga Arsenal, Haaland malah cedera. Kontroversi wasit VAR. Kesalahan fatal bikin Arsenal rugi besar. Demi tambah pemasukan, Barcelona mau jual kursi stadion. PSG pantau situasi Guardiola di Man City. Neymar serang pemain dan direktur olahraga gara-gara hasil lawan AS Monaco. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. MU berhasil meraih poin penuh saat bertandang ke markas Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris. Dalam laga di Stadion Elland Road Minggu 12 Februari malam, 2 gol MU tercipta di 10 menit terakhir babak kedua melalui aksi Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Pada laga lainnya, Manchester City sukses menaklukkan Aston Villa 3-1 di Etihad dan semakin mendekati pemuncak klasemen Arsenal yang cuma mampu bermain imbang kontra Brentford sehari sebelumnya. 3 gol City dicetak oleh Rodri, Ilkay Gundogan, dan penalti Riyad Mahrez. Sedangkan gol balasan Aston Villa dilesakan oleh Oli Watkins. Kini sang juara bertahan cuma tertinggal 3 poin dari The Gunners. Juventus harus berjuang keras untuk meraih kemenangan 1-0 atas Fiorentina pada pekan ke-22 Liga Italia di Allianz Stadium Turin Senin 13 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri mampu unggul 1-0 berkat gol yang dijaringkan Adrien Rabiot di menit ke-34. Hasil ini membuat Juventus naik ke posisi 9 dengan mengoleksi 29 poin, sedangkan Fiorentina nangkring di peringkat ke-14. Pada laga lainnya, Napoli meraih kemenangan 3-0 atas Cremonese pada Senin 13 Februari dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Di Giornata ke-22 yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona semalam, tim tuan rumah membuka papan skor di menit ke-22 melalui aksi individu Vicha Kvaratskhelia. Napoli lalu berhasil memperbesar skor di babak kedua melalui aksi Victor Osimhen dan Elif Elmas. Tambahan 3 poin bikin Napoli semakin kokoh di puncak klasemen, unggul 16 poin dari Inter Milan. Barcelona sukses merebut 3 angka dari Villarreal di laga pekan ke-21 La Liga 2022-23 di Estadio La Ceramica, Senin 13 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol Barcelona dicetak oleh Pedri. Barcelona kini makin kokoh di puncak klasemen La Liga, sementara Villarreal ada di posisi 8 dengan raihan 31 poin. Atletico Madrid berhasil meraih poin penuh usai mengalahkan tim tuan rumah Celta Vigo dengan skor tipis 1-0. Satu gol kemenangan Los Rojiblancos dicetak oleh Memphis Depay pada menit ke-89. Pemain Manchester City Erling Haaland mengalami cedera saat menang 3-1 atas Aston Villa. Seusai pertandingan, pelatih City Pep Guardiola mengakui Haaland merasakan ada masalah di paha kanannya. Soal bisa atau tidaknya Haaland bermain kontra Arsenal Kamis 16 Februari, Guardiola tidak bisa memastikan. Kesalahan fatal wasit yang bertugas memantau video assistant referee atau VAR bikin Arsenal rugi besar ketika ditahan imbang Brentford. Persoalan ini terkait gol yang dibuat oleh Ivan Toney. Badan Wasit Premier League atau PGMOL telah mengakui kesalahan yang dibuat wasit VAR Lee Mason pada duel tersebut. Wasit Lee Mason lalai tidak menerapkan teknologi garis untuk melihat apakah Norgard dalam posisi offside atau tidak. Jadi ada kesalahan manusia pada kasus ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti pernah bertaruh di awal musim, yakni bakal pensiun kalau Federico Valverde tidak bisa membuat 2 digit gol. Sebab Ancelotti yakin Valverde punya kualitas untuk itu. Tapi selama ini Valverde paling banyak bikin 3 gol di 2020-21. Perjudian Ancelotti yang lebih memainkan Federico Valverde ke depan jadi alasannya. Sang pemain sendiri musim ini sudah membukukan 11 gol dan 4 assist. Marcus Rashford kembali mencetak gol saat MU kalahkan Leeds United. Erik ten Hag selaku manajer tanpa ragu mengindahkan pertanyaan awak media. Apakah Rashford merupakan yang terbaik di Eropa saat ini? Dia pasti salah satu dari mereka. Saya diyakinkan sejak saat pertama, saya sangat bersemangat untuk bekerja dengannya. Saya pikir saya bisa mendapatkan lebih banyak darinya.
Dikutip dari Barca Universal, Barcelona berencana menjual kursi tribun di Camp Nou. Itu dilakukan demi mendapat uang tambahan di tengah upaya klub memperbaiki kondisi finansial. Diketahui, Barcelona akan pindah ke Stadion Olimpiade Montjuic musim depan seiring dengan renovasi Camp Nou. Pindahan itu membuat El Barça berpotensi mengalami kerugian. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan klub harus menerima kerugian sekitar 93 juta euro per tahun atau setara 1,5 triliun rupiah karena langkah itu. Dengan menjual kursi stadion, bisa sedikit menambal kerugian yang dialami. Paul Pogba belum menjalani pertandingan sejak direkrut kembali oleh Juventus pada musim panas lalu. Terlepas dari cederanya, pada akhir Desember kemarin sang gelandang justru terlihat bermain ski dan tampaknya hal ini telah membuat beberapa orang murka termasuk legenda Juventus Marco Tardelli. Tardelli bahkan tanpa ragu mengatakan Pogba adalah masalah besar bagi si nyonya tua. Paris Saint-Germain dilaporkan mengawasi situasi negatif yang berkembang di Manchester City. PSG mencoba untuk mengintip peluang memperkuat skuadnya dari masalah City. Laporan tersebut menyatakan raksasa Ligue 1 itu akan mencoba merekrut Pep Guardiola jika City terkena hukuman berat karena hierarki klub PSG tidak senang dengan bos saat ini, Christophe Galtier. Wonderkid MU Alejandro Garnacho mencatatkan namanya di papan skor kala Setan Merah menang 2-0 atas Leeds. Gol ke gawang Leeds itu dirayakan Garnacho dengan meniru salah satu selebrasi Ronaldo. Pemain 18 tahun itu berlari sambil mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya ke tanah dan dilanjutkan dengan mengarahkan telunjuknya ke bibir seperti isyarat tutup mulut. David De Gea mencetak sejarah baru lewat penampilan ke-400 untuk Manchester United di Liga Primer Inggris saat menghadapi Leeds. De Gea menjadi pemain non-Britania ke-8 yang bermain setidaknya 400 kali di EPL. Ia juga menjadi pemain non-Britania dengan penampilan terbanyak untuk satu tim di era Liga Primer dan cuma ikon Manchester City Brad Rodman dan legenda Liverpool Bruce Grobbelaar yang melebihi jumlah penampilan De Gea dalam sejarah Liga Kasta tertinggi Inggris. Bintang Napoli Victor Osimhen telah diminati beberapa klub besar Eropa, di antaranya Manchester United dan Chelsea. Tapi, Real Madrid dikabarkan juga tertarik menggait Osimhen. Meski Real Madrid memiliki Karim Benzema yang juga tampil impresif untuk klub, petinggi Los Blancos merasa masih bisa menambahkan Osimhen ke skuadnya. Menurut Transfer Market, harga Osimhen di angka 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Dua pemain PSG dan direktur olahraga klub menjadi sasaran kemarahan Neymar menyusul kekalahan dari AS Monaco. Neymar menyalahkan dua pemain yang menurutnya punya andil membuat PSG pulang tanpa poin. Mereka adalah Vitinha dan Hugo Ekitike. Neymar juga memarahi Jorge Campos. Penyebabnya adalah Campos memarahi skuad PSG karena tidak memiliki sikap yang memadai sepanjang laga. Namun hingga saat ini, pihak PSG belum memberikan konfirmasi mengenai kabar tersebut. Jelang berakhirnya laga Juventus versus Fiorentina, Allegri marah-marah ke supporter timnya. Selepas laga, Allegri menjelaskan situasinya. Ex-pelatih AC Milan itu mengungkapkan ada suara-suara sumbang di salah satu sisi tribun yang mencemooh pemainnya. Allegri mengatakan bahwa sebagian kecil supporter menargetkan beberapa pemain Juventus terlepas dari apa yang dilakukan di lapangan. Mendengar berita yang mengatakan kalau Ansu Fati sedang mencari klub baru, Xavi Hernandez malah terkejut. Dilansir 90 Minutes, Xavi tak paham dengan maksud pemberitaan itu. Pasalnya, sebagai pelatih, ia masih menginginkan Fati berada di skuadnya. Ia bahkan menegaskan kalau dirinya tak mau melepas Fati dalam waktu dekat. Ansu Fati tak akan dijual. Keputusan Harry Kane untuk terus bertahan dengan Tottenham meski klub minim gelar membuat legenda Inggris Alan Shearer angkat bicara. Dilansir BBC, Kane tampaknya tak terlalu mempermasalahkan tentang jumlah gelar. Menurut Shearer, Kane hanya terobsesi soal rekor-rekor pribadinya, entah tentang top skor klub atau top skor Liga Inggris. Pencapaiannya itu sudah lebih dari sekedar trofi baginya. Berkat performanya yang terus konsisten, Manchester United akan menghadiahi Marcus Rashford kontrak baru jangka panjang. Dilansir Give Me Sport, Manchester United sebetulnya sudah lama membuka pembicaraan kontrak baru dengan Marcus Rashford. Namun, pihak pemain belum memberikan respon apa-apa terkait hal ini. Kabarnya, Setan Merah bakal mengikatnya dengan kontrak 5 tahun dan sejumlah kenaikan gaji.
Setelah Turki dilanda bencana gempa yang cukup dahsyat, beberapa pesepak bola top berbondong-bondong mengirimkan bantuan kepada para korban. Tak terkecuali bintang Napoli, Kim Min-jae. Dilansir Football Italia, Min-jae tercatat telah menyumbangkan 70.000 euro atau setara dengan 1,1 miliar rupiah kepada korban di Turki dan juga Suriah. Kabarnya, uang itu akan dialokasikan untuk pembangunan tempat pengungsian bagi para korban. Baru bermain beberapa pertandingan saja, Manchester United tampaknya puas dengan apa yang ditunjukkan oleh Marcel Sabitzer di lapangan. Dilansir ESPN, United berniat untuk mencari cara agar Bayern Munchen mau melepas Sabitzer secara permanen pada akhir musim nanti. Sabitzer sendiri masih terikat kontrak dengan klub asal Bundesliga tersebut hingga 2025. Namun, itu tak akan menghalangi upaya United untuk mempermanenkan sang pemain. Nama pelatih Lazio, Maurizio Sarri, muncul sebagai salah satu kandidat utama dari AC Milan dan Inter Milan sebagai pelatih baru mereka musim depan. Dilansir OneFootball, jika salah satu dari dua klub asal kota Milan itu memecat pelatihnya di akhir musim, mereka akan menargetkan Sarri untuk mengambil alih kepemimpinan musim depan. Kabarnya Milan yang sangat berambisi untuk itu, mengingat performa tim saat ini sedang angin-anginan bersama Stefano Pioli. Pelatih Chelsea, Graham Potter, akhirnya buka suara perihal performa tim yang tak kunjung membaik meski sudah menggelontorkan banyak uang untuk mendatangkan banyak pemain baru. Dilansir ESPN, Potter menegaskan kalau performa buruk disebabkan oleh banyak faktor. Tapi ia juga mengaku kalau para pemain baru masih membutuhkan adaptasi dengan intensitas sepak bola Inggris yang jauh berbeda dari kompetisi lain. Dilansir 90 Min, Liverpool dan Newcastle United dikabarkan tengah mengincar bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Menurut laporan, sang pemain tertarik untuk pindah ke Liga Inggris dalam waktu dekat, dan Liverpool juga Newcastle tengah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Leverkusen soal ketersediaan Jonathan Tah di bursa transfer mendatang. Barcelona memang cukup aktif di bursa transfer musim panas lalu. Mereka mendatangkan beberapa pemain yang diantaranya berposisi back. Kabarnya, salah satu dari mereka akan dilepas meski baru bergabung selama satu musim. Dilansir Football Espana, salah satu yang akan dilepas adalah Andreas Christensen. Meski Xavi mengakui kalau sang pemain tampil apik sejauh ini, klub tak akan bisa menolak apabila ada tawaran yang datang. Pasalnya, Barca juga sedang mengumpulkan uang untuk menyeimbangkan keuangan klub. Sempat dituduh tak memenuhi syarat sebagai calon ketua umum PSSI periode 2023-2027, Erick Thohir langsung membantah tudingan tersebut. Dilansir Indosport, Menteri BUMN tersebut dianggap tak pernah berkecimpung di dunia sepak bola selama 5 tahun sebagai salah satu syarat utama untuk menjadi calon ketua umum PSSI. Namun Erick mengelak. Menurut laporan, Erick Thohir dianggap memenuhi syarat karena sejak tahun 2001, Erick sudah menjadi pengurus Persija Jakarta bersama IGK Manila dan Sutioso. Jadi, status Erick Thohir sebagai calon ketua umum PSSI tetaplah sah. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!